Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdus Khalifah dengan NIM 2112100073. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah pengembangan kurikulum yang bertema landasan pengembangan kurikulum. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu kurikulum. Nah, dari teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu kurikulum? Nah, jadi kata kurikulum itu baru populer di Indonesia sejak tahun 1950 dan dipopulerkan oleh para ahli yang menyelesaikan pendidikannya di Amerika Serikat. Secara harfiah, kata kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu curricular, yang bermakna bahan pelajaran. Sejalan dengan berkembangnya teori dan praktik pendidikan, kata kurikulum memiliki banyak definisi dari sudut pandang orang yang berbeda. Nah, menurut Sukmadinata, terdapat 3 dimensi dari kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai sistem. Yang kedua, kurikulum sebagai ilmu. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai rencana. Berdasarkan pendapat para ahli, lalu pemerintah mendefinisikan kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 yang berisi kurikulum adalah seperangkat rencana tentang isi, tujuan, bahan ajar, dan cara yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar agar tujuan pendidikan tercapai. Kurikulum adalah inti yang berisikan rumusan tujuan dan rumusan isi kegiatan belajar yang mempersiapkan siswa dengan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan berbagai nilai yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pekerjaan di masa depan. Kurikulum menjadi dasar bagi pengembangan kemampuan profesional dan kepribadian dalam menetapkan kualitas sumber daya manusia dan insan satu bangsa. Nah, sekarang teman-teman sudah pada tahu kan apa itu kurikulum? Nah, sekarang mari kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian landasan pengembangan kurikulum. Pengertian secara bahasa itu kata yang pertama, landasan. Secara bahasa, landasan mengandung arti sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Istilah landasan dikenal dengan sebagai fondasi. Jadi, dapat dipahami bahwa landasan adalah alas atau dasar pijakan suatu hal, suatu titik tolak dari suatu hal, dan suatu fondasi tempat berdirinya sesuatu. Kata yang kedua yaitu pengembangan. Kata pengembangan berasal dari kata kembang. Menurut KPBI, pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Kata yang ketiga yaitu kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu curricular, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Dengan demikian, dalam pengertian sempit, kurikulum diartikan dengan sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Nah, sekarang pengertian secara istilah. Menurut Hornby, landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran suatu prinsip yang mendasari. Contohnya, seperti landasan kepercayaan agama, dasar, atau titik tolak. Yang kedua, menurut Sudijarto. Menurut Sudijarto, landasan adalah suatu gagasan, asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak. Yang ketiga, menurut Majir-A. Majir-A menjelaskan pengertian landasan yaitu tempat pijakan, awal start, atau titik awal. Jadi, dengan memperhatikan pengertian landasan tersebut, maka landasan dalam konteks pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi, atau prinsip pokok yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu macam-macam landasan. Macam-macam landasan itu ada 5.
Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan sosiologis. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iltek. Yang kelima, landasan organisatoris. Nah, sekarang mari kita bahas tentang apa itu landasan filosofis. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata filosofia, dari kata philor yang artinya cinta, senang, suka, dan sophia yang artinya kebaikan atau kebenaran. Menurut asal katanya, filsafat berarti cinta akan kebenaran. Nah, orang yang berfilsafat adalah orang yang senang dengan kebenaran. Menurut Socrates, filsafat adalah cara berpikir secara radikal, menyeluruh, dan mendalam, atau berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Sedangkan menurut Plato, filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Dengan memperhatikan pengertian filsafat menurut Socrates dan Plato tersebut, maka yang dimaksud dengan landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Nah, yang kedua yaitu ada landasan psikologis. Nah, sebelum kita mengetahui psikologis, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu psikologi. Nah, psikologi adalah ilmu yang pelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Sehingga dalam pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik itu harus dikembangkan. Pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh kondisi psikologi individu yang terlibat di dalamnya. Karena apa yang ingin disampaikan menuntut peserta didik untuk melakukan perbuatan belajar atau yang sering disebut dengan proses belajar. Dalam proses belajar juga terjadi interaksi yang bersifat multiarah antara peserta didik dengan pendidik atau guru. Untuk itu, paling tidak dalam pengembangan kurikulum diperlukan dua landasan psikologi, yaitu landasan psikologi yang pertama yaitu psikologi belajar. Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana peserta didik melakukan perbuatan belajar. Pengertian belajar banyak ragamnya, bergantung pada teori belajar yang dianut. Namun demikian, secara umum, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku karena interaksi individu dengan lingkungan. Perubahan tingkah laku dapat berbentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai-nilai. Perubahan tingkah laku karena insting, kematangan, atau pengaruh zat-zat kimia itu tidak termasuk perbuatan belajar. Nah, yang kedua dari landasan psikologis adalah psikologi perkembangan. Tujuan akhir pendidikan adalah agar peserta didik menjadi manusia-manusia terdidik. Asumsinya, setiap peserta didik dapat dibimbing, dilatih, dan dididik. Landasan sosiologis. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu sosiologis, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu sosiologi. Nah, jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan individu dengan lingkungan. Sehingga dalam pengembangan kurikulum ada asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Hal ini disebabkan karena peserta didik berasal dari masyarakat yang mendapatkan pendidikan baik informal, formal maupun non-formal dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, sangat wajar apabila pengembangan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan harus ditunjang oleh masyarakat. Menurut Nana Saudi Sukmadinata, dipandang dari sosiologi, pendidikan adalah proses mempersiapkan individu agar menjadi warga masyarakat yang berbudaya. Oleh karena itu, tujuan, isi, dan
Proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, kekayaan, dan perkembangan masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa kita singkat dengan landasan IPTEK. Hakikat ilmu pengetahuan adalah kumpulan proposisi sistematis yang terkandung dalam pernyataan-pernyataan yang benar dengan ciri pokok yang bersifat general, rasional, objektif, mampu diuji kebenarannya atau verifikasi objektif, dan mampu menjadi milik umum. Sedangkan pengertian pengembangan kurikulum ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Nah, landasan IPTEK ini berkenaan dengan pengembangan kurikulum, memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada bidang-bidang kehidupan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengembangan kurikulum haruslah berlandasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang terakhir ini adalah landasan organisatoris. Landasan ini berkenaan dengan masalah dalam bentuk bagaimana bahan pelajaran dalam kurikulum akan disusun, dikelompokkan, dan disajikan. Apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, misalnya dalam bentuk profil. Hubungan diusahakan secara lebih mendalam dengan menghapus segala batas-batas mata pelajaran dalam bentuk kurikulum yang terpadu. Adapun jenis organisasi kurikulum sebagaimana yang dikemukakan oleh Snasution yang mengelompokkan organisasi kurikulum menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum meliputi pertama, kurikulum mata pelajaran yang terpisah-pisah atau spread subject kurikulum. Yang kedua, kurikulum mata pelajaran gabung atau correlated kurikulum. Yang kedua yaitu kurikulum terpadu atau integrated kurikulum, yang antara lain meliputi kurikulum inti dan kurikulum pengalaman atau activity kurikulum. Nah, mungkin sekarang teman-teman sudah pada tahu nih landasan pengembangan kurikulum. Nah, semoga teman-teman memahami pemaparan materi dari saya. Maaf apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya hanya dari Allah SWT. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman semuanya. Mungkin itu saja. Mohon maaf. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.